Kelompok perampok menyerbu masuk ke dalam min kerajaan Spanyol. Cetak sendiri 1 miliar euro. Kemudian kabur dengan aman. Tersebar di seluruh dunia. Selama 2 tahun terakhir, polisi telah mencari komplotan ini, tetapi tidak ada jejak. Orang-orang ini tampaknya telah benar-benar menguap dari dunia. Rio dan Tokyo adalah 2 anggota bandit. Mereka bersembunyi di sebuah pulau kecil di Karibia. Berenang setiap hari, memancing. Kehidupan orang kaya sangat menyenangkan. Satu-satunya ketidaknyamanan adalah tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Setelah hidup seperti ini selama 2 tahun, Tokyo merasa bosan. Dia ingin pergi keluar dan melihat dunia sendirian untuk sementara waktu. Sebelum pergi, Rio memberinya telepon satelit. Itu adalah barang yang dia beli di pasar gelap. 2 orang membuat janji. Setiap 3 hari akan saling menelepon 5 menit jam 6 sore. Jadi, Tokyo sendiri yang meninggalkan pulau itu. Setelah 2 tahun tidak mengalami kehidupan perkotaan modern. Begitu dia memasuki kota, dia benar-benar seperti hilangkan dirinya. 3 hari kemudian, dia menelepon Rio sesuai jadwal. Tanpa sepengetahuan Rio, orang yang menjual telepon satelit itu menjebaknya. Kedua ponsel disentuh olehnya. Telepon baru saja dihidupkan. Polisi Spanyol segera menemukan 2 orang itu. Kemudian segera hubungi polisi setempat untuk mengambil tindakan. Rio melamun tentang masa depan bersama Tokyo. Lalu tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. 2 kapal patroli polisi melaju kencang menuju pulau itu. Dia segera berteriak ke telepon, menyuruh Tokyo untuk melarikan diri. Ketika polisi tiba di sinyal lokasi Tokyo, baru saja melihat seekor anjing dengan telepon satelit diikatkan di lehernya. Namun, sulit bagi Rio untuk melarikan diri di pulau terpencil. Dia tertangkap dan diinterogasi oleh polisi. Ingin dia mengungkapkan di mana sisa anggota bersembunyi. Tapi memukulinya sampai mati dia tidak mengatakannya. Bukan karena dia berkulit tebal dan tidak takut dipukul. Itu karena dia benar-benar tidak tahu. Tempat persembunyian mereka semua disiapkan oleh profesor terlebih dahulu. Kecuali profesor, mereka tidak tahu di mana yang lain. Profesor meninggalkan mereka nomor telepon. Jika memiliki masalah, dapat menghubungi dia di nomor ini. Setelah melarikan diri dari polisi, Tokyo menelepon nomor tersebut. Melalui beberapa panduan, dia akhirnya menemukan profesor di Thailand. Di sebelahnya ada seorang wanita. Tokyo terkejut, bukankah orang ini inspektur polisi Raquel Murillo? Dia tidak menyangka profesor tidak hanya mencuri uang negara. Dia juga merampok orang-orang bangsa. Sekarang Raquel dan profesor adalah pasangan. Mengetahui bahwa Rio ditangkap, dia segera memanggil anggota yang tersisa. Sebelumnya, kru mereka terdiri dari 9 orang. Tapi selama aksi di Royal Mint, Berlin dan 2 anggota lainnya meninggal. Sekarang Rio ditangkap lagi. Kru mereka hanya sisa 5 orang. Termasuk Profesor, Tokyo, Nairobi, Helsinki, Denver. Ada juga Stockholm, seorang sandera yang jatuh cinta dengan Denver. Juga ingin ikut beraksi kali ini. Termasuk Raquel, tim mereka terdiri dari 7 orang. Bagaimana cara menyelamatkan Rio dari polisi? Profesor berpikir lama. Akhirnya memutuskan untuk membuat kesepakatan besar. Dia ingin merampok cadangan emas bank negara. Ini adalah rencana Berlin. Tapi kemudian profesor merasa risikonya terlalu tinggi, jadi dia mengubahnya menjadi merampok Royal Mint. Dia mengundang Martin Barot, teman dekat dan mantan kamerat Berlin ketika dia masih hidup. Biarkan dia menjadi komandan. Masalah terbesar sekarang adalah bagaimana membobol bank. Jawabannya adalah menciptakan kekacauan. Sebuah balon udara panas tak dikenal terbang di atas Madrid. Pintu kompartemen terbuka, ratusan juta uang jatuh seperti hujan. Mereka menggunakan penyebaran uang untuk menyatakan, "Kami sudah kembali." Tapi mereka tidak bodoh. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan kekacauan. Kemudian disusupi ke bank negara. Dalam menghadapi kekacauan yang tiba-tiba ini, pemerintah segera melancarkan tindakan pencegahan. Kirim pasukan untuk melindungi tempat-tempat penting di kota. Sekelompok perampok berpura-pura menjadi tentara. Berangkat ke bank negara duluan. Pada saat ini, polisi sedang berjaga di luar bank. Kapten Martin berkata, mulai sekarang tempat ini akan diambil alih oleh tentara. Dia juga meminta polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara asapnya tebal. Mereka berdua menanam bom mini di luar tembok bank. Kemudian biarkan polisi mengevakuasi sebagian besar sandera di dalam. Dan meledakkan bomnya. Keamanan bank segera mengaktifkan sistem pertahanan. Tutup semua pintu.
Dalam waktu 1 jam, tidak ada yang bisa mengangkat blokade. 1 jam kemudian, polisi akan menentang keamanan para sandera. Langsung mengeluarkan perintah serangan. Karena di dalam brankas emas ada sesuatu yang lebih penting daripada uang. Kubah emas dibangun 48 meter di bawah tanah, menghubungkan 2 aliran air. Jika ada seseorang mendobrak pintu brankas emas, sistem anti pencurian akan otomatis isi gudang dengan air selama 20 menit. Lebih sulit merampok di sini daripada pergi ke surga. Nairobi dengan 5 anggota lainnya harus memanfaatkan menggali lubang besar di pintu brankas emas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian masukkan ruang dekompresi ke dalam. Seorang anggota memasuki gudang, masuk dan keluar pada saat yang sama mulai pengelasan. Tutup lubang dengan kecepatan tercepat. Tak lama, alarm berhenti, mereka berhasil. Nairobi memasuki brankas emas melalui ruang dekompresi. Ada emas batangan di mana-mana yang berkilauan. Tujuan terpenting mereka, apakah untuk membuka pintu bawah tanah jauh di dalam brankas emas? Dapatkan dokumen rahasia yang tersimpan di sana. Seorang pengguna bom C4 meledakkan pintu bawah tanah. Panglima menghitung mundur detik-detik terakhir. Kemudian beri perintah untuk menyerang ke dalam. Gugus tugas yang membawa peralatan anti peluru secara bertahap mendekat. Tiba-tiba, Denver mengibarkan bendera putih dan berlari keluar. Melihat kotak merah di tangannya, Panglima terpaksa memerintahkan mundur. Di dalam kotak merah itu ada dokumen rahasia pemerintah, menyimpan cerita yang tidak begitu murni dari pemerintah Spanyol. Setelah terpapar, tidak ada yang tersisa dari UE. Bahkan ada risiko perang. Tidak lama kemudian, penanggung jawab Kementerian Pertahanan, Kementerian Kabinet, dan lembaga pemerintah penting pergi ke ruang komando untuk mengadakan pertemuan darurat. Takut rahasianya terbongkar, mereka membawa negosiator ahli, bahkan membawa Rio. Dia yang bertanggung jawab menggunakan metode penyiksaan ilegal sama Rio. Kunci dia di kamar kecil. Tidak cukup ruang untuk duduk, harus berdiri selama 24 jam. Munculnya negosiator ahli menempatkan profesor dalam posisi rendah. Pertama, dia mengumumkan kepada media beberapa rahasia pemerintah dan berita buruk. Sampai media menemukan itu palsu. Dokumen rahasia di tangan profesor akan tidak berguna lagi. Kemudian mereka memompa gas anestesi ke bank melalui sistem ventilasi. Menunggu gerombolan perampok pingsan, mereka terus mengirim 5 petugas polisi khusus untuk menerobos ventilasi. Untungnya, profesor telah menyiapkan mata-mata. Seorang anggota luar memberitahu profesor tentang situasi sebelumnya. Petugas polisi khusus yang menerobos disergap oleh bandit. Dipukuli sampai tidak bisa lari. Akhirnya digiring ke kamar. 4 sisi adalah bom inframerah. Profesor menggunakan 5 petugas polisi khusus ini dan 40 sandera. Berhasil untuk menukar dengan Rio. Menurut petunjuk saat berbicara dengan Rio, dia tahu di dalam tubuh Rio menginstal penyadap dan perangkat navigasi. Mereka menemukan solusinya. Keluarkan perangkat itu secara diam-diam. Letakkan perangkat itu di musang pasir. Lalu membuatkan banyak suara, menyesatkan polisi bahwa mereka telah melarikan diri. Pada titik ini, Profesor dan Raquel berada dalam masalah besar. Kendaraan komando punya mereka terdeteksi oleh kendaraan udara tak berawak. Keduanya meninggalkan mobil, berpisah dan memanjat pohon untuk bersembunyi dari alat pelacak. Raquel sudah setengah jalan ketika dia tergelincir. Tim pencari polisi ada di depan. Dia harus lari bersembunyi di kandang ayam sebuah rumah tangga. Pada saat yang sama, polisi juga melacak ke lokasi sinyal pelacak Rio. Ketika mencapai selokan di bawah terowongan, mereka menemukan targetnya hanyalah seekor musang. Seluruh perintah hampir menjadi gila. Polisi memutuskan untuk membalas. Negosiator membawa putra Nairobi ke pintu depan bank. Nairobi melihat putranya dan tercengang. Penembak jitu itu mengenai saat yang tepat, satu tembakan mengenai Nairobi. Pada saat ini, Raquel juga ditangkap oleh polisi. Polisi memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan profesor, tetapi Raquel dengan tegas menolak untuk memberitahu. Sebuah tembakan senjata terdengar.